Hi guys, I'm Cheve and welcome to my channel Christian Victorious. Oke teman-teman semua ya. Jadi di video kali ini sesuai judul ya, ada yang request, "Bang, kira-kira kalau mau nyicil atau mau scalp yang paling baik untuk area beli Bitcoin dan Ethereum dan BNB." BNB sebenarnya nggak ada ya, cuman banyak yang minta Bitcoin dan Ethereum. Nah, aku bonusin BNB lah sekalian karena ya mending-mending ya token utilitas ya kan. Nah, jadi di sini ya kita mulai dari Bitcoin terlebih dahulu ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja. Oh ya, sebelumnya lupa ya. Bagi yang belum follow Instagram ya, follow Instagram aku langsung saja teman-teman follow di Christian Victorious ya. Nah, nanti teman-teman dapat update seputar kripto di Snap ini, jangan lupa ya, langsung di follow ya teman-teman ya. Langsung saja gaskan follow dulu guys, biar dapat info atau news terbaru tentang kripto yang tidak diupdate di YouTube ini. Oke, next langsung kita ke Bitcoin. Oke, di Bitcoin hari ini ya masih di hari yang sama, 28 Februari, satu hari sebelum bulan Maret, dan bulan ini jauh lebih singkat daripada bulan-bulan sebelumnya, yang artinya pergerakan daripada Bitcoin ini berkurang sekitar 2 hari ya. Dan untuk bulan ini ya, Bitcoin itu masih minus daripada titik yang kemarin gitu. Titik Januari itu dia masih minus. Di Januari masih di atas 40.000, sedangkan ini kalau misalnya closing besok di harga segini-gini ya, besok itu bakal di area 38.000 atau 39.000, itu masih make sense atau masih masuk akal. Oke. Nah, di sini untuk time frame singkat bisa iya bisa enggak ya, valid atau enggak, tapi aku rasa kayaknya 50% tidak valid dan aku lebih dominan ini kayak enggak valid ya. Tapi kalau kita lihat di time frame 15 menit ya bisa jadi valid, tapi aku bakal tetap pantau ya pattern ini, apakah memang rising wedge dan endingnya ngedam, koreksi maksudnya, dan apakah nggak valid lalu naik ya, kita lihat aja nanti. Soalnya ini kan ada week-weeknya, ini nggak dimasukin ya, bisa jadi ini invalid guys. Oke. Nah, jadi di sini ya Bitcoin bakal diserok di area berapa? Oke ya. Untuk Bitcoin ya aku bakal kembali serok lagi ketika dia udah menyentuh di level-level supportnya, support kuat ya guys. Nah, yaitu di sekitar sini. Nah, ini adalah level Bitcoin yaitu di area aku bakal masukin di area sekitar berapa ini guys ya. Ini sekitar 36.300 sampai 35.500. Oke. Nah, jika Bitcoin masuk ke area ini ya itu udah boleh nyicil. Nyicilnya bukan dalam artian langsung langsung beli, enggak, nyicil. Ya misalnya kalian mau beli ya mungkin cuma 2 juta misalnya, ya cicil 500.000. Nanti gerak dikit lagi, turun dikit lagi 500.000, cicil lagi 500.000, cicil lagi 500.000. Kalau dana kalian 10 juta, bagilah 4 atau 5 kali ya, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Dan sekali lagi ya, harapannya apa? Kalau kalian belanja di ini itu golden ratio teman-teman, golden support. Ya di sini tuh golden support yang mana ketika di sini ya itu akan menyebabkan terjadinya pemantulan. Ya, tanda kutip ya, pemantulan, bukan terbang ke ATH lagi. Jadi kalau kalian bilang serok untuk apa namanya? Untuk long term, untuk ya masa jangka panjang serok Bitcoinnya di sekarang ini mungkin konsepnya salah ya, tapi area seroknya benar, konsepnya salah ya. Mungkin kalian serok ke sini hanya untuk main pantulan ya. Kita anggaplah nanti beli Bitcoin di area-area sini dan dia misalnya di sini lah ya bisa memantul sekitar segini lah, 8% atau 9% dari area pantulan, itu udah luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman udah profit sebesar 8% hanya karena teman-teman beli di support memantul dalam waktu 1 sampai 2 hari aja. Jadi nggak mungkin Bitcoin itu lama ya. Dia kalau udah mantul itu pasti cepat gitu, kecuali dia nggak bergerak di sideways, itu lama. Tapi kalau misalnya dari dump dia naik itu cepat. Teman-teman bisa lihat historikalnya, misalnya ini ya, habis ngedam cuma beberapa hari udah bisa naik jauh lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan juga. Oke. Jadi sekali lagi ya, teman-teman bisa beli di area sekitar 36.300 sampai 35.500-an untuk Bitcoin. Oke, next koin yang selanjutnya adalah Ethereum ya.
Nah, ya, ada yang bertanya mungkin, Bang, kapan Ethereum 2.0? Ya, jadi aku belum bisa jawab kapan karena kata Vitalik bakal selesai dalam mungkin tahun ini ya, tapi aku kurang percaya karena itu benar-benar project yang panjang banget teman-teman ya. Sebenarnya udah dimulai dari September 2020, habis di 2021, dan apakah bisa di 2022 progresnya selesai? Ya kalau prediksi aku mungkin ya paling rasional atau paling paling mendekati itu sebelum Bitcoin halving atau mungkin di 2023 ya, karena banyak banget yang berubah gitu, termasuk katanya ya proof of worknya bakal jadi proof of stake, yang artinya Ethereum udah nggak bisa ditambang lagi pakai alat-alat mining atau VGA atau ASICs ya, segala macam, pokoknya alat tambang itu udah nggak bisa. Bayangkan lah ya, algoritma Ethereum itu berubah secara keseluruhan ya. Nah, jadi Ethereum cuma bisa di staking nanti ya, proof of stake, dia nggak bisa ditambang teman-teman. Oke, nah ingat ya, itu yang ada sedikit kontroversi juga dengan para miner karena mereka senang menambang Ethereum dan Ethereum Classic itu senang gitu kan. Nah, jadi ini adalah area Ethereum ya. Aku belum berani berspekulasi terlalu jauh kalau untuk area Ethereum ini di mana, tapi yang jelas untuk area paling make sense untuk area supportnya ya, aku bakal beli di area sini teman-teman. Karena kita kan main mantul aja ya, kita nggak hold jangka panjang atau gimana ya. Kalau mungkin ke 2.500 itu udah hebat banget gitu ya, paling-paling 2000 ya, antara 2.550 gitu kan, pokoknya di bawah 2.560 ke bawah ya, 2560 sampai 2.500 pas, udah gitu doang ya. Jadi ingat, kalau ngedam beli aja langsung, misalnya masuk ke area sini, biarpun dia lama nanti sideways-nya turun terus, ya udah tunggu aja karena nanti dia polanya itu bakal kayak gini ya. Habis ngedam ya, mencoba naik, turun lagi, mencoba naik, turun lagi, baru terbang ya. Terus yang kayak gini ya, habis ngedam, habis naik kan, ngedam mau naik belum bisa, turun lagi nggak ditembus, lalu gitu. Nah, aku berspekulasinya bakal kayak gitu. Jadi teman-teman bisa serok untuk mendapatkan area atau rasio pantulan aja. Sekali lagi tanda kutip, ini tidak untuk long term. Kenapa nggak untuk long term? Ya karena apa kalian mau long term gitu kan, mau mengharap ke apa? Bitcoin 1 miliar ya kan ya. Jadi satu teman-teman ya, Bitcoin udah all time high ya, di 69.000, dan dia bakal all time high lagi di di tahun 2025 ya. 2024 bisa nggak bang all time high? Ya kayaknya belum gitu kan, kayaknya belum sih kalau aku lihat jauh dan sulit kalau di 2024. Dan aku bisa pastikan 90% ke atas ya, Bitcoin bakal all time high di tahun 2025-nya dibanding atau daripada di tahun 2024-nya ketika di halving. Karena mungkin nanti bakal lumayan juga Bitcoin harus ngejar all time high juga ya, dia sebelumnya yang harus naik bukan sepersekian ya, harus naik sekitar ratusan persen ya. Dan market cap-nya juga harus naik bertambah luar biasa kalau dia mau all time high baru gitu. Oke. Begitu juga dengan Ethereum dan koin-koin lainnya. Nah, jadi aku expect ya semoga si Ethereum bisa turun minimal ya $100 lagi untuk ke area-area ini, dan ketika mantul langsung ya minimal profit sekitar 8% sampai 10% dari pantulan udah cukup ya, karena kita mainnya pantulan dan scalping. Jadi ingat, gambar aja di sini, kalau kira-kira udah nyentuh ke sini ya cicil. Sekali lagi ya cicil ya teman-teman, bukan langsung truk langsung beli enggak, tapi dicicil. Oke, next ya. Terakhir BNB. Ya ini kita hapus dulu guys. Kita hapus dulu si BNB ini. Oke, ini BNB time frame 1 day ya. Nah, ini udah aku gambar ya. Nggak tahu ya, kira-kira bisa nggak ke sini, kayaknya ini terlalu jauh ya. Karena ini hanya ngincar titik-titik bawahnya. Ya, jadi aku belum berani berspekulasi banyak ke area tersebut ya. Nah, tapi kalau misalnya dibentuk kayak gini bisa jadi ya. Jadi area rasional adalah nyeroknya di bawah 350. Ingat, pokoknya 350 ke bawah langsung serok karena pasti mantul ya. Kalau kayak gini dilihat-lihat ini mantul di support. Tapi kalau ini BNB ini masih rentan, terkena koreksi atau gocekan dikit pasti jatuh ke sini gitu. Dan biasanya kalau BNB itu cepat banget nge-weaknya. Contoh ya, panjang-panjang banget nih, weeknya juga panjang-panjang yang kayak gini. Nah,
Jadi kalau BNB turunnya udah lumayan dalam banget, biasanya lebih panjang weeknya daripada Ethereum dan sebagainya. Kalau Ethereum itu kayaknya dominan, cenderungnya tuh stabil gini teman-teman ya. Nggak ada dia yang terlalu panjang-panjang atau ekstrim, itu nggak ada. Kalau Bitcoin ya mungkin bisa jadi juga lebih panjang juga ya. Jadi kalau misalnya BTC dan BNB itu panjang gitu ya guys ya. Nah jadi pokoknya turun di bawah, pokoknya area 340-an udah bisa lah mulai cicil. Karena kita cuma main pantulan untuk BNB mungkin ya, karena mungkin ada nunggu info launch pool atau launchpad ke depannya di bulan Maret ini, ya aku berani berspekulasi dia bakal naik sekitar 10-12%. Nah jadi kalau Bitcoin dan Ethereum ya mungkin 8-10% aja. Kalau si BNB aku berani berspekulasi 10-12%. Oke, itu berapa lama waktunya? Kira-kira kita butuh sekitar 4 atau 5 hari, karena kita pakai time frame daily. Kita butuh 4-5 hari teman-teman untuk merefleksikan area itu ya. Jika udah masuk area itu, cicil lah, tapi ingat jangan cicil ketika dia udah mulai naik, tapi cicil lah ketika dia turun ya, cicil terjun lagi cicil, karena teman-teman bakal dapat yang model area-area yang kayak gini, yang di bawah-bawahnya ini dapatnya gitu. Kalau udah naik kan teman-teman biasa belanja di sini ya, kita cicil di bawah-bawah ininya. Oke. Nah, kira-kira gitu aja ya tentang area prediksi Sherrock untuk Bitcoin, Ethereum, dan BNB. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Dadah.